Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari, Fir'aun, seorang raja Mesir, dikejutkan ramalan seorang ahli nujum kerajaan. Wahai baginda raja, tidak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh. Bayi tersebut akan menghancurkan kerajaan dan bahkan akan membinasakan baginda, kata ahli nujum. Fir'aun kaget sekali. Ia merasa khawatir jika kekuasaannya akan direbut. Kalau begitu, segera bunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir di negeri Mesir ini, Fir'aun memerintah. Setiap perempuan hamil merasa khawatir jika bayinya kelak laki-laki, termasuk Yukabat yang sedang hamil dan Imron suaminya. Imron berusaha menyelamatkan anak dan istrinya. Yukabat dibawa Imron ke pinggir hutan. Dalam persembunyiannya, Yukabat melahirkan seorang bayi laki-laki. Sudah 3 bulan Imron menyembunyikan kelahiran anak laki-lakinya. Perasaan Imron dan Yukabat semakin was-was, takut diketahui pasukan Fir'aun. Imron dan Yukabat mencari cara untuk menyelamatkan anaknya dari pembunuhan pasukan Fir'aun. Dengan perasaan cemas, bayi tersebut dimasukkan ke dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil. Mereka berharap bayinya selamat dan ditemukan oleh orang baik yang mau merawatnya. Atas kehendak dan pertolongan Allah, keranjang tersebut tersangkut di sebuah akar pohon yang ada di dekat istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asia, saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat tersangkutnya keranjang bayi itu. Asia memberitahukan bahwa dirinya menemukan bayi laki-laki. Ia ditemukan di dalam keranjang yang terapung di air. Fir'aun memerintahkan agar bayi itu dibunuh, tapi Asia melarangnya. Jangan dibunuh, aku sayang kepadanya, dan lebih baik kita ambil dia sebagai anak. Keluarga Fir'aun memberi nama bayi tersebut Musa. Musa berasal dari kata mu yang artinya air dan sa yang artinya pohon. Bayi tersebut diberi nama Musa karena ditemukan menyangkut pada pohon di atas air. Dalam istana, suasana menjadi ramai karena suara tangis bayi yang kencang. Bayi tersebut menangis karena ingin menyusu. Kemudian didatangkanlah beberapa perempuan ke istana untuk menjadi ibu susuan Musa. Akan tetapi, Musa tidak mau menyusu. Musa menangis semakin kencang. Istri Fir'aun bingung memikirkan bayi pungutnya yang tidak mau mengisap ASI dari sekian banyak perempuan yang didatangkan ke istana. Musa kecil terus menangis karena kehausan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusui Musa. Akhirnya, datanglah Yukabat menawarkan diri untuk menjadi ibu susu Musa. Dalam pelukan Yukabat, Musa mau menyusu. Atas izin Allah, anak dan ibu itu pun bertemu kembali walau tidak ada yang tahu akan hal itu. Setelah dewasa, Musa menyadari bahwa dirinya bukan keturunan Fir'aun, tetapi keturunan Bani Israel. Melihat keturunan Bani Israel sangat tertindas dan diperlakukan sewenang-wenang, Musa ingin menolongnya. Musa berjanji kepada dirinya akan membela dan melindungi mereka. Suatu hari di luar istana, Musa melihat 2 orang sedang berkelahi. Orang yang berkelahi dari golongan Bani Israel bernama Samiri dan seorang lagi pengikut Fir'aun bernama Fatun. Fatun lebih kuat sehingga Samiri kalah. Musa merasa kasihan terhadap Samiri, maka ia memukul Fatun agar menghentikan perkelahian. Tanpa disangka, Fatun terjatuh dan meninggal dunia. Musa kaget, ia tidak berniat membunuh Fatun. Ia memohon ampun kepada Allah atas peristiwa tersebut. Kelompok Fir'aun meminta pembalasan kepada kaum Bani Israel. Musa dicari untuk diadili. Musa meninggalkan Mesir karena Fir'aun dan pengikutnya terus mencarinya. Dalam keadaan tertekan, Musa berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari segala tipu daya orang-orang yang zalim. Nabi Musa melarikan diri meninggalkan kota Mesir. Setelah beberapa hari di perjalanan, akhirnya Musa sampai di Madian, perbatasan Hijaz dan Syria. Di Madian, ia menolong 2 orang wanita penggembala kambing yang tidak dapat berebut mengambil air di suatu mata air dengan penggembala kambing lainnya yang pada umumnya laki-laki. 2 wanita tersebut menceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, bahwa mereka telah ditolong Musa.
Orang tua wanita ingin berkenalan dengan Musa setelah mendengar cerita anaknya. Musa dijamu dengan baik sebagai tamu. Orang tua wanita tadi mengucapkan terima kasih kepada Musa yang telah menolong anaknya. Musa dinikahkan dengan putrinya. Setelah beberapa lama di Madian, Nabi Musa dan istrinya pamit hendak kembali ke negeri Mesir. Musa diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Sejak itu Nabi Musa dan pengikutnya tidak henti-hentinya menyiarkan agama Allah. Bertambahnya pengikut Nabi Musa membuat Fir'aun tidak suka. Ia ingin menyingkirkan Nabi Musa dan pengikutnya. Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dan tukang nujum untuk melawan Nabi Musa. Mereka melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular-ular kecil mengelilingi Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa dan diperintahkanlah untuk melempar tongkat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima wahyu di Gunung Tur Sina. Tongkat tersebut berubah menjadi ular besar yang menelan semua ular para tukang sihir. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya yang berkilauan di hadapan mereka. Para tukang sihir tersebut akhirnya tunduk dan mengikuti ajaran Nabi Musa, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Asiyah, istri Fir'aun. Ia pun mengikuti ajaran Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat Fir'aun sangat marah. Istrinya pun dihukum dan disiksa hingga meninggal dunia. Fir'aun semakin kejam terhadap mereka. Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel bersiap-siap meninggalkan Mesir menuju Palestina. Mereka bersembunyi-sembunyi pergi meninggalkan Mesir. Ternyata hal ini diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka hingga bertemu di Laut Merah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas air laut dan seketika itu laut terbelah dua. Nabi Musa dan pengikutnya segera lari menyeberangi lautan. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di tengah-tengah Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Musa alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.